Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yuda dan memberitakan bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat 1:2. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 14-15. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan lihat, Ia ada di sini atau Ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 20-21. Ini Tuhan adalah satu, tetapi Dia bermanifestasi dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kerajaan Tuhan dikuasai dan dimiliki oleh Tuhan. Seseorang dari kerajaan Tuhan memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Karunia Roh adalah anugerah ilahi yang diberikan Allah kepada orang percaya untuk membimbing, memperlengkapi, dan membangun gereja, umat Tuhan, serta diri sendiri dalam Tuhan. Banyak orang Kristen memiliki pengetahuan akan Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak memiliki keinginan mencari Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai seorang Kristen kita wajib memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan serta melakukan semua yang kita bisa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga Dia berkenan menemui kita. Kerajaan Tuhan adalah tempat di mana Tuhan berada.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus selalu memasuki hati orang-orang yang lahir baru. Kita harus meminta bantuan Yesus untuk membangkitkan kasih mula-mula kita pada Tuhan. Alkitab menyingkapkan kebenaran mengenai Tuhan, Roh Kuduslah yang menyingkapkan kebenaran pada kita. Kebenaran akan Tuhan akan selalu ada selamanya. Tuhan ingin setiap orang Kristen mengalami baptisan Roh Kudus melalui Yesus Kristus, agar mereka memiliki hubungan dengan Tuhan dan semakin menjadi serupa serta segambar dengan Tuhan. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang berkuasa dan berada di bawah kuasa Yesus. Kerajaan Tuhan dapat kita cari dan temukan karena kematian dan kebangkitan Yesus serta pemberian karunia Roh Kudus pada umat Tuhan. Semoga kerajaan Tuhan yang dipenuhi dengan harapan dalam Tuhan memenuhi semua umat Tuhan dengan sukacita dan kedamaian, karena siapa yang percaya pada Tuhan dikuatkan Tuhan, sehingga mereka beroleh pengharapan dalam Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Saat Roh Kudus berada dalam hati seseorang, dia menjadi milik Tuhan. Orang tersebut juga menjadi warga negara kerajaan surga. Kita, orang Kristen, adalah warga negara kerajaan surga selamanya.